Selamat datang di video saya yang baru. Video ini diproduksi bekerja sama dengan Akademi Kripto. Kita akan membaca dulu halaman disclaimer. Jadi, berbagai informasi yang disampaikan di dalam video ini atau dalam pembahasan ini bukan merupakan ajakan untuk menjual atau membeli instrumen apapun, melainkan untuk tujuan edukasi semata. Termasuk ketika ada penyebutan sebuah produk, sebuah merek, atau sebuah nama aset, itu bukan berarti bahwa saya melakukan endorsement terhadap aset tersebut, melainkan hanya untuk menekankan sebagai contoh atau mengambil satu komponen di dalam produk tersebut yang akan kita bahas di dalam video ini. Kali ini kita akan membahas soal UTXO transaction model atau model transaksi UTXO. Sebenarnya kalau kita perdalam lebih lanjut gitu ya, atau kita pelajari lebih lanjut, model UTXO ini cukup kompleks nanti di dalam evaluasinya. Akan tetapi tidak semua model transaksi akan dibahas, hanya ada satu saja sebagai contoh bagaimana transaksi ini dievaluasi, atau pertama dibuat, kemudian dievaluasi oleh sistem. Kemudian bagaimana transaksi itu bisa disebut sebagai transaksi yang valid. Ide kunci dari presentasi ini atau apa yang dibahas ini merupakan bagaimana model UTXO ini diimplementasikan ke dalam sebuah transaksi Bitcoin ya, karena kita mengambil contoh Bitcoin. Karena model UTXO ini pertama kali diimplementasikan di Bitcoin, makanya sebenarnya model ini yang paling mature ya di dalam ekosistem blockchain ya, karena yang sudah paling lama gitu ya. Jadi seharusnya ya tidak mudah dipahami, tetapi ya setidaknya lebih bisa dipahami karena sumber dayanya sudah banyak, resourcesnya sudah banyak, kemudian materi-materi yang membahas juga sudah banyak. Nah, kalau kita kembali lagi ke satu topik atau satu bagian yang sudah dibahas di video sebelumnya, mudah-mudahan Anda sudah melihat gitu ya, sudah mempelajari video sebelumnya soal UTXO yang ada di dalam sebuah transaksi. Jadi kalau misalnya kita mengandaikan sebuah UTXO atau UTXO model ini sebagai uang fisik, baik itu koin atau uang kertas, jadi ketika kita berbelanja uang fisik, kita harus menyerahkan seluruhnya. Misalnya, kalau di video sebelumnya saya mengandaikan kita punya uang selembar 50 ribuan untuk membayar 25.000, kita serahkan 50 ribu tersebut ke penerima atau ke kasir misalnya. Jadi kita tidak potong uang 50 ribu tadi menjadi 2, tapi kita serahkan sepenuhnya. Nanti kita akan mendapatkan 25 ribu rupiah uang kembalian. Nah, 25 ribu rupiah tadi bukan merupakan uang yang sudah kita serahkan. Karena yang tadi kita serahkan kan 50 ribu. Jadi yang kita terima itu merupakan uang kertas yang berbeda. Sama juga di sini, kalau kita lihat di TX0 sini, kita akan menghabiskan seluruhnya, ya. Ini sebesar 100.000 Satoshi. Ini akan dihabiskan, jadi kita tidak bisa menggunakan output yang sama. Jadi ini kan sebenarnya merupakan output dari transaksi sebelumnya. Dia akan menjadi input. Nanti kita akan mendapatkan output baru. Di sini ada dua output, yaitu output dengan indeks 0, karena semuanya kalau digital kan mulai dari 0. Kemudian juga ada output 1, atau output dengan indeks 1. Jadi sebesar 40.000 Satoshi dan 50.000 Satoshi. Nah, yang 10.000 kemana? 10.000-nya menjadi fee, transaction fee, atau biaya transaksi. Nah, output 0 tadi bisa kita belanjakan lagi atau dibelanjakan orang lain misalnya. Karena kita serahkan ya menjadi pembayaran, itu mereka bisa belanjakan menjadi input. Jadi dari output tadi menjadi input, kemudian akan sama seperti tadi menciptakan output baru, yaitu output 0 dari TX1. Jadi output 0 ini dan output 0 ini yang miliknya TX0 itu berbeda. Jadi meskipun istilahnya sama, namanya sama, tetapi transaksinya berbeda. Gitu. Jadi kita akan mereferensi output 0 ini dari kita menyebutkan TX1 dulu, nilai hashnya,
atau transaction ID-nya, kemudian index. Nah, itu cara penyebutannya atau cara mereferensi sebuah UTXO. Jadi, kembali lagi, diulangi lagi. Untuk mereferensi sebuah UTXO, kita harus mereferensi transaction ID, kemudian indeks output-nya. Nah, yang tadi output itu kita bisa belanjakan sampai habis. Kita bisa gabung menjadi dua input yang berbeda menjadi satu transaksi juga bisa, kemudian akan menghasilkan satu output. Itu bisa juga. Jadi model-modelnya seperti ini. Mau pelajari lebih lanjut ini seperti ini. Cukup mudah sebenarnya kalau kita lihat di diagramnya. Nah, ini juga kita sudah pernah bahas bahwa formulanya sebenarnya transaction ID dan output index yang tadi sudah disampaikan juga. Contohnya ini adalah transaction ID-nya C4C333 seterusnya. Kemudian output indeksnya adalah 0. Kemudian ternyata nilainya adalah 0,5 Bitcoin. Nah, jadi mereferensikan sebuah UTXO itu adalah sebuah kewajiban atau satu hal yang mutlak dilakukan gitu ya ketika kita akan menggunakan UTXO tadi dalam sebuah transaksi. Tidak bisa kita tidak mereferensi, misalnya lupa, itu tidak bisa. Nah, kalau lupa artinya ketika kita mau berbelanja sebesar 25.000, ke kasir datang, oh saya lupa bawa uang 50.000, kan tidak diterima. Demikian juga dengan pada saat kita menghabiskan uang atau menghabiskan dana yang ada di dalam sebuah UTXO. Kita harus punya dulu UTXO-nya, kita harus terima dulu. Nah, ini juga sudah pernah dibahas secara singkat. Ini adalah referensi transaction ID yang sebelumnya, yang pernah kita terima. Kemudian ini indeksnya. Kalau misalnya ada dua indeks transaction ID, dua input, ya nanti akan ada dua gitu ya. Transaction ID mana dan indeks mana, kemudian transaction ID yang kedua dan indeks yang kedua. Tanda tangan masih 0, sequence number sudah tidak usah dipikirkan. Jumlah output disebutkan di sini yaitu ada 2. Kemudian jumlah yang ditransfer ke output 1 ini ada agak aneh karena 0. Dan biasanya sih nggak 0. Kemudian di sini ada informasi formula atau informasi rumus. Di sini ada opdup, ophash 160, kemudian jumlah byte yang akan dimasukkan ke dalam stack, kemudian nilai hash public key, kemudian ada op equal verify, kemudian ada op check seek. Nah, ini nanti akan kita bahas lebih lanjut. Kelihatannya kompleks, tetapi nanti akan kita uraikan mudah-mudahan jadi lebih mudah dipahami. Nah, karena kita punya dua output, ya kita juga punya dua formula di sini atau dua script. Ini jumlah yang transfer bukan masuk script. Nah, ini yang mulai yang 19 ini 1976 ini merupakan kode opcode atau operation code. Kemudian kita bisa terjemahkan ini atau maknanya seperti ini. Jumlah byte, kemudian 76 ditranslasikan, diterjemahkan sebagai operation duplicate di sini atau opdup. Kemudian ophash 160, kemudian jumlah byte-nya berapa? Ini bukan 14 tetapi merupakan bilangan heksadesimal 14 gitu. Heksadesimal bukan bilangan desimal. Kemudian nilai hash public key output kedua, op equal verify, op check seek, kemudian ada log time di sini. Nah, log time nggak akan kita bahas di dalam video kali ini. Nah, ini adalah penjelasan. Input merupakan referensi ke UTXO yang akan kita habiskan. Ini sudah dibahas. Transaction merupakan sebuah transaksi biasanya memiliki satu atau lebih UTXO. Tapi ada juga transaksi yang tidak memiliki UTXO. Itu ada namanya null transaction. Tapi tidak kita bahas di sini. Biasanya kita punya dua UTXO. Kenapa? Karena satu untuk kita bayar, kemudian satu kita uang kembalian. Nah, itu sudah dibahas. Nah, ini yang penting juga. Outputnya merupakan persyaratan untuk dipenuhi. Persyaratan yang harus dipenuhi ketika kita mau berbelanja. Nah, nanti persyaratannya apa? Itu merupakan evaluasi dari skrip pemrograman yang ada di bahasa Bitcoin, gitu ya, menggunakan operation code atau opcode. Kalau kita mau biasanya ini, kalau kita mau membayar atau bertransaksi dalam Bitcoin, biasanya kita pakainya pay to address atau varian lainnya gitu ya, yang lebih baru. Tapi dasarnya kita menggunakan pay to
address. Formulanya ini, tadi kan Anda sudah familiar ya, tadi sudah pernah disebutkan ya. Ada obdup hash 160, kemudian hash public key hex dalam bentuk hexadesimal, kemudian equal verify, kemudian checksig. Nah, ini formula untuk pay to address atau pembayaran ke alamat Bitcoin. Kalau misalnya kita punya formula ini sebagai output, kalau kita mau mengubah ini menjadi input, kita harus menyematkan tanda tangan dan public key milik kita atau public key yang ada di wallet kita yang menerima pembayaran sebelumnya. Nah, kalau UTXO namanya biasanya kalau technical, secara teknis namanya script pub key, kemudian inputnya namanya script sig. Ini kalau di bagian input. Bagaimana cara mengevaluasi sebuah transaksi atau sebuah script UTXO? Ini ada contohnya. Nah, kalau mengevaluasi kalau di Bitcoin itu berbasis stack gitu ya. Stack itu artinya tumpukan. Jadi kalau Anda menumpuk piring, kita tumpuk dulu di bawah, kemudian di atas gitu kan. Kalau kita mau ngambil piring, itu bukan mengambil di bawahnya. Kita ambil jadi first in, last out. Atau last in, first out. Jadi yang paling bawah ini akan dievaluasi belakangan. Jadi pertama ada stacknya kosong atau empty, kita masih punya data sebanyak ini, gitu ya. Kita akan dorong sig dan public key masuk ke dalam stack. Jadi stacknya ukuran kita bahas dari sini ya, dari sini masuknya. Jadi ini yang paling bawah, ini yang atas. Ada yang bawah ada sig, kemudian yang atasnya ada pub key. Kemudian ada operasi namanya obdup. Obdup ini adalah menduplikat item yang ada di paling atas. Nah ini, jadi tadinya ada pub key, kemudian dijadikan ada operasi obdup, jadi double dia. Gitu. Nah kita tinggal punya ini scriptnya, karena yang obdup kan sudah dievaluasi. Nah kemudian kita punya hash 160. Nah ini akan dioperasikan ke item paling atas. Jadi tadinya pub key, sekarang jadi pub hash A. Gitu ya. Jadi public key sekarang sudah merupakan nilai hash 160. Jadi ini tadi di hash jadi ini. Kemudian kita punya pub key hash. Kemudian kita masukkan ke dalam stack. Kemudian kita ada operasi namanya equal verify. Equal verify ini adalah membandingkan kemudian nilainya diambil. Kalau hanya equal, dia akan menghasilkan nilai 1 di sini. Jadi pub hash A dibandingkan dengan pub key hash, apakah sama atau tidak. Kalau sama, ada equal akan menghasilkan nilai 1. Begitu ada verify di sini, nilai satunya dicabut, diambil dari stack. Jadinya kita punya sig dan pub key. Nah, operasi terakhir adalah checksig. Ini merupakan pengecekan tanda tangan gitu ya. Jadi ada signature dan public key, kalau dicek akan menghasilkan nilai 1 atau true. Nah, kalau dia menghasilkan nilai true, artinya dia tanda tangannya itu valid, kemudian transaksinya jadi valid juga. Nah, itu cara mengevaluasi sebuah transaksi di dalam model UTXO yang ada di Bitcoin. Gitu. Jadi sebenarnya kalau kita lihat di sini pemrogramannya cukup simple gitu ya, atau sederhana. Kalau di smart contract itu jauh lebih kompleks, evaluasinya juga tidak bisa menggunakan tangan. Biasanya menggunakan bantuan misalnya debugger misalnya. Tapi kalau di Bitcoin masih bisa kita lihat evaluasinya bisa dengan tangan dan mata bisa. Nah, kalau kita mau melihat ini contoh UTXO scripting yang cukup kompleks menggunakan metode pay to script hash. Nah, ini pseudocode-nya ini misalnya kita membutuhkan password dan tanda tangan. Kalau password dan tanda tangannya benar, makanya kita boleh kita membayar atau orang tersebut boleh mengklaim pembayaran, tetapi kalau misalnya waktunya sudah lewat, itu pembayarannya akan dikembalikan ke si pembayar. Gitu. Jadi kita bisa membuat sebuah kontrak sederhana yang ada di dalam Bitcoin. Itu bisa. Jadi tidak hanya Ethereum, tidak hanya Solana yang memiliki fitur pemrograman, tapi sebenarnya Bitcoin juga punya fitur pemrograman, akan tetapi sederhana. Gitu ya. Jadi kalau ini tadi pseudocode-nya, kita akan tulis menjadi ini. Kalau tulis menjadi opcode ya seperti ini, ada if, else, and if gitu ya. Dan begitu dan seterusnya. Itu contoh untuk
scripting yang kompleks. Nah, pokok bahasan kita kali ini cukup kompleks, tetapi mudah-mudahan bisa menjadi bahan kalau Anda ingin mempelajari lebih jauh bagaimana pemrograman Bitcoin itu dilakukan. Nah, video ini sampai di sini, cukup sekian. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.